Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakal nerusin alur cerita anime yang berjudul The Frog. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Film dilanjutkan, Kenji dan kawan-kawan lagi makan bareng di luar. Entah kenapa itu orang-orang pada ngenalin diri, ternyata ada si Shio di belakangnya. Di situ dia mau ikutan makan juga. Pas mereka makan bareng, si Shio menanyakan kantung yang didapatkan dari hadiah itu. Dia tahu kalau kantungnya itu selalu ada di tasnya. Dia dikasih tahu sama Shiroka. Lantas tiba-tiba aja si Shio mau pergi dan ada urusan katanya. Ini udah curiga banget. Ternyata itu orang berniat mau merebut tasnya si Kenji, biar bisa dimasukin kepalanya. Di situ si Ataru pengen melindungi tasnya itu, tapi si Kenji kagak percaya kalau dia melakukan itu. Di sisi lain ketika Funabori lagi makan, dia kedatangan ketiga orang tadi yang berebut buat masuk. Nah, si Kenji nyuruh Funabori untuk menyelamatkan tasnya. Funabori langsung mengambil dan berusaha menahan supaya kagak bisa ada yang mengambilnya. Sampai harus berebut seperti itu. Tadinya Kenji nyuruh buat melemparkan tasnya ke jendela, tapi Funabori kagak bisa melakukan itu. Dia terus berpikir, disuruh disembunyikan pun dia masih bingung harus di mana. Ketika si Kenji ngomongin kepala, si Funabori langsung aja mengeluarkan isinya. Dan malah dia yang memakaikan tasnya ke kepalanya. Ada auto susah dibuka dah. Dua orang itu malah mendukung tindakan si Funabori. Setelah itu ada seseorang yang mendekati klub pembuatan game. Tak lama si Chitose curiga kalau ada orang yang mengintip dan benar aja. Mereka masukinlah bocah tersebut. Mereka memanjakan bocah itu biar kagak bisa keluar. Pas mereka coba memegang rambutnya dan merasakan sepertinya mereka tahu itu siapa. Chitose udah sadar terlebih dahulu kalau itu adiknya si Kenji. Adiknya itu sulit buat kemana-mana. Alhasil di situ si Takao yang kelihatan baru tahu dia kepoin adiknya itu. Tak lama ada telepon dari Inada. Shiroka melihat cantelan sihir yang didapatkan di toko kemarin. Padahal Roka kagak melihat keberadaan si Takao di sana. Cuma adanya si Kenji. Di situ karena adiknya kagak percaya kakaknya ngantri seperti itu ditambah pakai kostum, akhirnya si Takao berbohong kalau dia nyuruh si Kenji untuk membelikannya. Adiknya malah ketakutan sama si Takao udah nyuruh-nyuruh kakaknya. Apalagi dia tahu dari temennya kalau opanya itu sangat super. Di situ dia kagak sengaja memegangnya. Si Takao auto kaget dan mendorongnya hingga dia nangis lalu keluar. Pulangnya dia cerita sama si Kenji kalau dia mengunjungi klubnya. Di situ si Kenji kagak ngomong apa-apa sepulang sekolah, malah dia membelikannya es krim. Besoknya kagak sengaja si Takao menabrak adiknya si Kenji lagi. Nampak mereka saling meminta maaf atas kejadian kemarin. Nah, si Takao ngajakin dia buat makan bareng. Tapi itu bocah kagak mau. Malah dia cari cara supaya terhindar dari si Takao. Tapi nampaknya Takao masih mencari cara biar bisa bareng-bareng. Adanya itu pura-pura mau ngasih makan ke kakaknya. Takao menawarkan untuk dia aja yang ngasih. Tapi itu bocah masih kagak mau juga. Yang ujungnya malah nangis. Tak lama Roka datang dan menyalahkan si Takao yang udah membuatnya nangis. Di situ si bocah nyuruh si Roka aja yang nganterin. Karena Takao kagak mau kalah, alhasil mereka berebut yang hasilnya makanan tersebut mental. Gara-gara opai dan berjatuhan. Si Takao langsung menggantikan sama makanan yang dia bawa. Dan Roka pun memberikan bekalnya buat si Kenji. Nah, pas dibawa rame-rame ke sana ternyata dalamnya itu buat Challenger. Ada tulisannya, pantesan pada kabur. Singkat cerita terlihat klub pembuatan game lagi main poker. Nampak si Kenji dapat kartu yang bagus-bagus pas dia tunjukin bener aja. Tapi kartu yang lainnya malah berbeda dengan kartu yang si Kenji pegang. Katanya itu buatan mereka sendiri. Kenji kagak terima kartunya diganti-ganti macam itu. Takao juga apalagi dia berbeda-beda. Alhasil karena Kenji kalah dia disuruh untuk membeli minuman. Dia pun pasrah, tapi di tengah perjalanan ada seseorang yang membanting si Kenji hingga pingsan. Ketika yang lainnya lagi pada main, tak lama si Ataru datang memberitahu kalau si Kenji diculik. Dan mengirim pesan juga di sana untuk yang lainnya ke kelas 3. Ternyata itu emang musuhnya si Chitose, alhasil mereka pada ke sana.
Sementara itu si Kenji masih shock habis dibanting kayak tadi. Kenji kagak ngerti kenapa mereka membantingnya kayak gitu dan menangkapnya. Dia pun kagak tahu itu orang siapa. Setelah dilihat bajunya mereka kelas 3. Bosnya bernama Tama, ada Shinsen dan 2 orang lagi lupa namanya. Katanya si Shinsen pernah ketemu sebelumnya yaitu pas pertarungan. Katanya dia ikut juga tapi dia di dalam robot. Mana ada kelihatan yaitu bocah. Tama mempunyai tujuan buat bertemu dengan Chitose. Yang mana dia itu musuhnya. Tak lama dia dapat SMS kalau mereka bakalan nyusul ke situ. Si Shinsen langsung bakalan menghalangi pergerakan mereka. Sementara itu Chitose dan yang lainnya pura-pura lagi bersihin lantai di dekat kelas 3. Nah tak lama ada robot di sana yang bernama Ire. Nah di dalamnya itu ada si Shinsen. Yang terjadi adu cekcok dulu di sana. Kenapa si Shinsen disebut sebagai Ratu Muntah? Yang ngendaliin terpaksa melakukan itu karena dia udah tertolong sama si Tama. Alhasil Chitose dan yang lainnya langsung ambil tindakan buat melawannya. Tapi setelah dilawan mereka sangat kuat dan malah yang ngontrol marah dan mengeluarkan ultinya yaitu berputar seperti Balmond. Itu masih cukup mudah buat dilewati tapi beda dengan si Takao karena dia badannya seperti itu dia ragu-ragu. Alhasil HP-nya jatuh dan ada cantelan kesukaannya yang bakalan terlindas. Langsung aja dia menghajar robot tersebut sampai rusak kayak gitu. Ditambah Shinsen yang ada di dalamnya auto muntah. Dengan gini Shinsen kalah. Ketika Tama udah mau siap-siap, si Chitose keburu datang. Setelah dipikir-pikir masalahnya ternyata tidak terlalu besar. Cuma Tama waktu di kantin keduluan sama Shiroka dan Chitose. Jadi dia kesal di situ. Chitose langsung aja mengajak duel si Tama dan dibantu si Roka, tapi Roka gagal menyegel dengan kantongnya. Ketolong sama rambutnya yang dikuncir 2. Tama langsung membalikannya lalu menangkap si Roka. Shinsen udah sadar lagi, dia menceritakan asal mula kenapa rambut si Tama bisa dikuncir macam itu. Ternyata emang dulunya dia takut banget sama si Tama yang rambutnya mirip Kabuki. Dia nangis mulu dan muntah-muntah, alhasil dia ikatlah jadi 2 gitu. Malah lebih parah anjir. Di situ Tama menjelaskan kembali masalah yang membuatnya kesal sama klubnya Shiroka dan juga Chitose itu. Sejak dia jadi ketua OSIS, dia bertindak seenaknya dan membuat klub kagak jelas seperti itu. Pokoknya amburadul dah. Nggak kayak angkatan waktu OSIS masih dipimpin oleh dia. Jadi dia berniat mau membubarkan itu klub. Kini si Takao yang tadinya kesal sama klub itu malah membelanya. Dan di situ juga mereka meminta untuk menentukan dengan bertanding. Kenji pun mengatakan hal yang sama, dia bakalan mengeluarkan kemampuannya untuk klub tersebut. Alhasil mereka setuju dan membagi anggota terlebih dahulu. Lalu dilanjut dengan memilih gamenya. Setelah dipikir-pikir masih susah mencari game yang bagus. Ketika menanyakan kepada si Takao, mereka kurang yakin sama pilihannya. Sebelum dimulai di situ pun ada wasitnya yang sebelumnya orang tersebut dikalahkan sama si Kenji. Langsung aja si Takao menjabarkan semua tentang game yang akan mereka mainkan, yaitu game maling HP. Mereka akan menulis pertanyaan dan lawan harus merebut HP-nya lalu menjawab pertanyaan yang mereka tulis. Lantas mereka setuju. Gamenya bakalan banyak adu jotos yang sebenarnya si Takao menyarankan cuma lari-larian aja. Mereka persetujuan terlebih dahulu. Untuk yang menang dapat apaan? Nah pas dimulai Shiroka terkena masalah. Dia sebelumnya yang ditahan sama si Tama energinya udah habis. Chitose menyuruhnya untuk dibawa ke UKS. Mau gak mau si Kenji harus mematuhi. Sedangkan si Chitose-nya dia akan menghadapi Tama sendirian. Shiroka minta digendong ala-ala putri. Jadi dia turutin. Nah di situ si Takao merasa cemburu melihatnya. Selepas di perjalanan, ada yang menghalangi mereka bertiga, yaitu Orkes 14 Kedurjanaan. Mereka bersekongkol sama si Tama, tapi tak lama datang temennya si Kenji yang langsung membantunya. Disitulah terjadi war, hingga akhirnya si Kenji bisa melewati mereka. Di perjalanan Shiroka memberitahu kekuatan dari mantan-mantan OSIS itu, tapi tidak sampai di sana. Mereka bertemu dengan cewek berambut pendek yang hampir aja kena menonjok Shiroka. Untungnya si Sakura menangkisnya. Chitose udah bersiap mau bertanding lagi. Sakura langsung aja melawan si cewek rambut pendek tersebut. Sementara Chitose terlihat memakai si Ataru sebagai perisainya. Tak lama di depannya ada musuh bernama Naganuma. Kalau gak salah, dia yang suka sama anime ngomongnya kagak jelas dan mendengar kalau ada pengisi suara animenya di sekitar dia.
Kenji bingung harus gimana, Sakura juga agak kewalahan kayak gitu. Alhasil setelah dipikir-pikir, Kenji memilih buat kabur dan membawa Shiroka ke UKS. Nah tadinya mau 2 lawan 1, tapi karena si Naga mendengar suara Sakura sangat imut, jadi dia ngejar si Kenji. Naga sangat marah di situ dan mengeluarkan ultinya. Secara terpaksa Shiroka minta diturunin, dia udah mulai pulih. Sebelum itu dia minta dipeluk dulu biar pulih 100%, tapi dia kagak mau. Jadinya diturunin. Dia punya ide untuk menggunakan jurus rahasia si Kenji. Pas turun kebetulan ada si Yamada di jendela, jadinya dia menggunakan si Yamada sebagai pijakan. Biar bisa ke lantai atas membantu si Chitose. Itulah jurus rahasianya. Tapi pas naik si Kenji malah dihadapkan sama 3 orang yang jago main basket. Yang tentunya merepotkannya, kini Shiroka sama Sakura jadi 1 lawan 1. Tanpa perlu berlama-lama, Shiroka langsung menyegel si Naga. Dan dia mengambil HP-nya lalu membaca pertanyaannya. Yang pasti itu seputar anime. Awalnya Shiroka kagak tahu. Tapi bodohnya itu orang malah ngasih tahu jawabannya. Jadi kalah dah. Sementara itu si Takao dapat telepon dari si Kenji kalau dia lagi dikepung. Dia meminta Chitose untuk bertahan sebentar lagi. Di situ si Kenji memanas-manasi si Chitose yang lagi hampir kalah. Dan tiba-tiba aja Chitose jadi kesal dan semangat lagi. Kini dia baru memulainya. Di sisi lain para wali murid kelas 3 memberitahu kalau ada keributan. Tapi dia mengizinkan itu karena katanya biar ada kenangan buat kelas 3. Di situ Minami malah ngajak taruhan kalau klubnya bakalan menang. Dan si Kone-Kone juga ikutan jir. Dia punya hadiah yang mahal banget bercahaya gitu. Tapi tak lama guru yang sebelumnya tidak suka dengan judi, dia jadi ikutan begitu. Balik lagi ke pertandingan. Mereka menceritakan pas lagi mereka kecil. Kala itu Chitose lagi main sendiri yang ditemenin kakaknya yang nampak lagi sakit. Nah tak lama ketika udah berhasil bikin gunung, ada yang nginjek dengan sengaja. Dia adalah Tama. Kakaknya menyuruh berteman sama adiknya itu, cuma dia dari kecil udah bandel, dikasih permen juga, dia abisin semuanya. Kakaknya gak yakin adiknya bisa dapat teman. Tak lama datang si Roka yang mau main di situ juga. Itulah awal mereka bertemu. Roka terlihat lagi main sendiri. Kakaknya itu sakitnya udah parah banget. Dia nitip Chitose untuk mencari teman. Chitose pengen membuat istana dari pasir. Nah si Roka mau ngebantuin. Pas mereka lagi membuatnya, nampak si Tama kesal. Lalu menghancurkan istana tersebut. Dia benar-benar bandel banget. Roka langsung aja nutupin dia sama ember dan dimasukkan ke lubang. Tama berjanji bakalan mengganggu mereka berdua terus. Sampai saat ini itu orang melakukan hal begitu. Tapi ceritanya itu cuma buatan si Roka sama yang lainnya. Terus di sana mereka lagi ngomongin kuncir 1 sama kuncir 2. Yang tentunya membuat si Chitose sama si Tama marah. Dan menyuruh si Kenji memilih salah satu dari mereka. Dia kagak bisa nentuin. Kenji lebih memilih untuk melanjutkan duelnya lagi. Yang langsung membuat si Tama marah atas rambutnya itu. Kenji terkena serangan yang dilancarkan oleh si Tama. Di situ juga ada si Ataru yang lagi kenok. Dia meminta untuk menggunakannya sebagai tameng. Pas dicobain, Ataru langsung pingsan kayak gitu. Kini energi si Tama udah lumayan terkuras. Sementara si Sakura duelnya udah selesai. Di situ mereka mulai melawan secara bersamaan, tapi masih gagal juga. Yang ujungnya Kenji kena jurusnya si Tama lagi. Untungnya si Takao membantunya. Nah dimulai dari situ mereka berdua menjalankan rencananya dengan menggunakan cara peralihan. Dari mulai Tama yang melemparkan tanah ke muka si Tama. Lalu si Kenji membuka kuncirnya itu, katanya biar cantik. Abis itu diakhiri sama Roka yang baru datang. Lalu si Chitose mengambil HP-nya dan permainannya selesai. Yang dimenangkan oleh si Chitose. Dengan begini klubnya aman sentosa. Sebenarnya kalau dipikir-pikir si Tama itu ngelakuin begitu cuma main-main doang. Sebenarnya mereka bertiga itu akrab banget. Pas si Tama pergi si Shinsen datang dan kagak tahu kalau mereka udah kelar. Auto muntah-muntah dia. Setelah kejadian itu si Tama jadi suka main ke klub pembuatan game. Roka menyuruhnya kenapa kagak dari dulu dia ikutan klub tersebut. Tapi Tama kagak mau. Tak lama datang si Minami. Dia memberitahu kalau yang ribut kemarin bakalan diskor. Dan sementara itu guru-guru yang kemarin taruhan si Minami mendapatkan barang si Kone-Kone.
Tapi barang tersebut tidak ada matanya sebelah lagi. Jadi karena mirip seperti makanan yang Minami bawa, jadi dia pasangin dah dan muat. Lalu muncullah cahaya terang seperti itu dan animenya selesai. Oke, mungkin segitu dulu untuk anime ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di anime selanjutnya. Yamata deh, bye-bye.